Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dengan membaca kitab ini kita mampu mengamalkan perintah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya dengan membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang meriwayatkan kepada kita, menukilkan kepada kita bagaimana salat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila semakin bersesuaian ibadah salat seorang hamba dengan salat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melakukan ihsan di dalam ibadahnya. Bagian berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yaitu tentang wad'u al-yumna 'ala al-yusra wal amru bihi. Bab atau bagian berikutnya, setelah mengangkat kedua tangan, yaitu meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kiri, dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian. Qala Syekh Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasihah jannatih, wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Dan beliau sallam di dalam salatnya meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri. Wa kana yaqul, inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina
wa an nadha'a aymanana ala sama'ilina fis salati. Sungguh kami para nabi diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur, dan kami diperintahkan untuk meletakkan aymanana, tangan-tangan kami yang kanan ini, ala syama'ilina fis shalah, di atas tangan yang kiri di dalam salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Nah, wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Dan beliau sallam melewati ada seseorang yang salat. Ketika seorang tersebut salat, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia meletakkan tangannya yang kiri di atas tangan yang kanan. Maka Rasulullah sallam mengambil tangannya, melepaskan tangannya, fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Lalu beliau sallam meletakkan tangan kanan orang yang salah tadi di atas tangannya yang kiri. Maka ini adalah dalil tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita di dalam salat meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Maka apabila di dalam salat kita lakukan ini, kita akan mendapatkan pahala sunnah mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan akan salat kita sesuai dengan salat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya jamaah, bagaimana sifat Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? Qala al-Imam al-Muhaddits Asy-Syalbani rahimahullahu taala dalam kitabnya, wa kana yada'u al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra wa rusghi was-sa'id. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas punggung, ala dhahri kaffihi al-yusra, di atas punggung telapak tangannya yang kiri. Warusgu wasaid, dan juga begini. Jadi pertama di atas punggung telapak tangan. Begini. Kemudian di atas pergelangan tangan. Begini. Nah. Di atas punggung, kemudian di atas pergelangan tangan. Nah. Ini di atas punggung, kemudian di atas pergelangan tangan. Wa amara bidzalika ashabahu, dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Dan ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Bukhari. Kemudian wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra, dan terkadang beliau salam di dalam salatnya menggenggam dengan tangannya yang kanan alal yusra, wa kana yadauhuma 'ala sadri, dan terkadang beliau salam menggenggam tangan yang kanan, yaqbidu bil yumna 'ala al yusra, digenggam tangan kanannya ini, digenggam. Nah, kalau tadi diletakkan, kalau sekarang digenggam. Nah, wa kana yadauhuma 'ala sadri, dan beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di atas dada. Naam.
peringatan disebutkan oleh Syekh Albani dalam catatan meletakkan tangan, sedekapan tangan ini di atas dada. Beliau mengatakan tanbihun wad'uhuma 'ala sadri huwa alladhi thabata fis sunnah. Meletakkan kedua tangan ini di atas dada itulah yang sesuai dengan sunnah. Wa khilafuhu imma dha'ifun aw la asla lahu. Wa qad 'amila bi hadhihi sunnah al-Imam Ishaq bin Rahuyah. Fa qala al-Marwazi fi al-Masail kana Ishaq yutiru bina wa yarfa'u yadayhi fil qunut wa yaqnutu qabla ar-ruku' wa yada'u yadayhi ala thadiyaihi aw tahta thadiyain. Nah, meletakkan kedua tangan ini di atas dada itulah yang sabit, yang tetap sesuai dengan sunnah. Dan selain daripada ini yaitu seorang meletakkannya bukan di atas dadanya. Kita dapatkan ada orang meletakkannya di sebelah kanan atau sebelah kirinya begini atau begini sebelah kanan, maka ini khilafu as-sabit, khilafu sunnah. Ini menyelisihi sunnah, ya, atau la aslalahu, tidak ada asalnya dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah mengamalkan sunnah ini Imam Ishaq ibn Rahuyah sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Marwazi dalam kitab Al-Masail. Beliau mengatakan kana Ishaq yutiru bina, dulu pernah Imam Ishaq salat witir, mengimami kami salat witir, wa yarfa'u yadayhi fil qunut, dan beliau mengangkat kedua tangannya pada kunut, wa yaqnutu qabla ruku', dan beliau kunut sebelum ruku', wa yada'u yadayhi ala thadiyaihi, dan beliau meletakkan kedua tangannya ala sadiyaihi, di atas dua dadanya, au tahta sadiyain, atau di bawah as-sadiyain, di bawah as-sadiyain, di bawah dua dada. Nah, wa misluhu qaulul Qadi Iyad al-Maliki fi mustahabbat as-salah min kitabih al-I'lam. Dan seperti ini juga disebutkan oleh Imam Al-Qadi Iyad dari ulama al-Maliki. Beliau menyebutkan, ya, dalam kitabnya al-I'lam, wa wad'ul yumna ala zahiri al-yusra inda an-nahr wa qaribun minhu ma ruya Abdullah ibn Ahmad fi masailih ra'aitu abi. Ya, wa wad'ul yumna ala zahiri al-yusra inda an-nahr, dan meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri inda an-nahr, ya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qadi Iyad, dan yang mendekati seperti ini apa yang diriwayatkan oleh Abdullah, anaknya Imam Ahmad, dalam kitab Masailnya, Ra'aitu abi. Abdullah mengatakan Ra'aitu abi, aku melihat ayahandaku, kata Abdullah. yakni siapa ayahandanya? Imam Ahmad. Idza shalla wada'a yadayhi ihdahuma 'ala al-ukhra fawqa as-surrah. Nah, aku melihat ayahandaku, kata Imam Abdullah bin Imam Ahmad, apabila beliau salat, beliau meletakkan kedua tangannya, ya, fauqa as-surrah, di atas surrah, di atas pusar. Ini di atas pusar. Iya. Ini pusar, ya, di atasnya. Nah,
wa kana yanha 'anil ikhtisar fi shalah. Dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa kana yanha 'anil ikhtisar fi shalah, dan beliau sallallahu melarang al-ikhtisar fi shalah. Apa maksudnya al-ikhtisar fi shalah? Huwa ayyadha yadahu ala khasiratihi kama fasarahu ba'dur ruwah, yaitu seorang meletakkan tangannya di atas pusarnya, ya, di dalam salat, sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian rawi hadis. Nah, ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya, ya. Jadi boleh di antara di dada, di atas dada, ya, atau di bawah di dua dada, di bawah dua dada ini, ya, dua bidang dada. Nah, tapi jangan sampai meletakkannya di atas pusar. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, an-nadharu ila mawdi'is sujud wal khusu'. Setelah pembahasan tentang meletakkan kedua tangan setelah takbir, kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, di atas pusar, kemudian berikutnya dalam posisi kita berdiri ini, kemanakah pusat pandangan mata kita? Ya. Pusat pandangan mata kita, pembahasannya adalah berikut ini. Qala al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwa al-ardi. Wa lamma dakhala al-Ka'bata ma khalafa basaru mawdi'is sujudi hatta kharaja minha. Dan Rasulullah SAW apabila beliau salat, ta'ta'a ra'sahu, beliau, ya, ta'ta'a ra'sahu, menundukkan kepalanya, menggerakkannya karena kehusuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rama bi basarihi nahwal ardi, dan kemudian beliau sallallahu memusatkan pandangannya ke mana? Ke tanah. Maksudnya di sini adalah ke tempat sujud. Nah, Al-Imam Al-Albani memberikan catatan fi hadainil haditsain, pada dua hadis ini, yaitu hadis bahwasanya Rasulullah SAW menggerakkan kepalanya karena khusyuknya beliau dalam salat, kemudian beliau, ya, walamma dakhala al-Ka'bah, dan manakala beliau masuk ke dalam Ka'bah, ma khalafa basaru mawdi'us sujud, beliau tidak mengalihkan pandangannya ke tempat sujud, hatta kharaja minha, sampai beliau keluar dari Ka'bah. Jadi di dalam, ketika beliau sallam salat di dalam Ka'bah pun, beliau tetap memusatkan pandangannya ke tempat sujud. Dua hadis ini, kata Al-Imam Al-Albani, anna sunnah ayyarmiya bi basarihi ila mawdi'i sujudih milal ard. Makanya yang sunnah adalah seseorang apabila dia salat, ya, dia pusatkan pandangannya ke tempat sujudnya. Fama yaf'aluhu ba'dul musallin min tagmidi al-'ainain fi shalah, ya, bahwa tawarru'un barid wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang salat, yaitu dengan menutup kedua matanya, dengan memejamkan kedua matanya, ya, maka ini adalah merupakan cara kehusuan yang jauh, yang tidak sesuai dengan petunjuk hidayah Nabi yang SAW. Wa khairul huda
hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam salat kita tidak diperintahkan untuk memejamkan mata. Ya, tapi disunnahkan atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melihat ke tempat sujud. Jadi bukan memejamkan mata. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi an yakuna fil bait syai'un yusghilul musalli. Sangat tidak layak ya ayyakuna fil bait syai'un yusghilul musalli. Di dalam rumah itu ada yang menyibukkan seorang dari salatnya. Artinya ketika dia salat ada perihal hal-hal yang memalingkan kekhusyuan seorang dalam salatnya. Maka ini perintah dari Nabi kita yang mulia sallam. Pokoknya apa saja yang memalingkan kekhusyuan kita di dalam salat di rumah kita, maka itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan sebagaimana pernah Aisyah radhiyallahu taala anha ya menempelkan kain yang bergambar dan itu memalingkan kekhusyuan Rasulullah SAW. Setelah sholat, beliau SAW memerintahkan kepada Aisyah, itu dilepaskan. Dia telah memalingkan aku dari sholat, kata Rasulullah SAW. Maka lihatlah jamaah, kita lihat di kebanyakan di rumah-rumah kaum muslimin, dan ini musibah. Temboknya penuh dengan gambar-gambar artis. Ya. Tembok rumahnya itu ya gambar foto keluarganya, kemudian ditambah artis yang paling dia sukai atau pemain sepak bola dan seterusnya. Ini gambar-gambar makhluk bernyawa. Ya. Dan ini bisa memalingkan hati seorang khusyuk di dalam salatnya sehingga dia tidak mampu khusyuk di dalam salatnya. Terlebih masalah gambar ya, gambar makhluk yang bernyawa, malaikatur rahmah tidak akan pernah masuk ke dalam rumah seseorang apabila di rumahnya ada gambar yang bernyawa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, dan ini pembahasan yang sangat penting. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.